Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukri wa husni tawakkuli 'ala Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan semua sahabatnya. Amma ba'du. Topik kultum pada malam hari ini adalah berserah diri dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, jamaah Masjid Al-Hidayah Pemenang Pemersatu yang berbahagia. Dalam kajian Islam, berserah diri sepadan maknanya dengan tawakal. Namun makna tawakal bukanlah berserah diri secara pasif, tetapi berserah diri yang aktif. Berserah diri atau tawakal bukan berarti menyerah kalah atau pasrah pada keadaan, melainkan harus disertai dengan usaha dan doa. Islam mengajarkan kita untuk bersikap tawakal yang benar. Tawakal yang benar harus memenuhi 3 syarat atau kondisi. Syarat pertama, tawakal dilakukan untuk hal-hal yang baik, yang positif, bukan hal-hal negatif. Misalnya kita berpasrah diri kepada Allah atas hasil ujian anak-anak kita. Lulus dan tidaknya kita serahkan hanya kepada Allah. Contoh lainnya, kita bertawakal kepada Allah atas rezeki yang kita harapkan. Misalnya, kita mengharapkan hasil panen yang berlimpah dari sawah ladang milik kita. Tentunya setelah kita menanaminya dengan bibit yang unggul dan merawatnya dengan penuh kesabaran. Inilah kondisi tawakal yang pertama, yaitu pada urusan yang baik dalam pandangan Islam. Pemirsa yang budiman, syarat kedua adalah pada saat bertawakal, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bergantung kepada manusia atau makhluk lain. Ketika berprofesi sebagai petani misalnya, kita tidak boleh percaya kepada ramalan cuaca atau ramalan bintang, apalagi kepada dukun atau orang pintar. Ketika berprofesi sebagai pedagang, kita juga tidak boleh bergantung kepada kekuatan gaib selain Allah, seperti jimat atau batu akik. Ketika kita hanya bergantung kepada Allah, maka kita akan semakin khusus sholatnya, semakin tangguh ikhtiarnya, dan semakin syahdu doa dan zikirnya. Sholat, doa, dan zikir inilah yang pada akhirnya menentukan melimpah ruahnya hasil panen kita atau laris manisnya dagangan kita. Pemirsa yang budiman, syarat ketiga adalah tawakal harus didahului dengan usaha yang maksimal dan disertai dengan doa yang tulus. Misalnya ketika kita hendak memarkir kendaraan kita di tempat umum, kita harus menguncinya bila perlu dengan kunci ganda. Tentang masalah ini, Anas bin Malik bercerita, suatu hari ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid untuk mendatangi Rasulullah SAW. Unta tunggangannya dilepas begitu saja tanpa ditambat. Rasulullah SAW bertanya, mengapa untamu itu tidak diikat? Lelaki itu menjawab, saya lepaskan unta itu karena saya percaya pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban lelaki itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegurnya secara bijaksana. Iqtilha wa tawakkal, ikatlah untamu itu, lalu kamu bertawakal. Lelaki itu pun segera menambatkan untanya di sebuah pohon besar, di sebuah pohon kurma. Inilah tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, sudah 3 bulan lebih kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala berupa wabah virus corona. Wabah ini sangat mematikan dan mengancam keselamatan jiwa. Karena itu, kita sangat dianjurkan untuk tetap di rumah, bekerja dan beribadah di rumah. Dalam kondisi demikian, kita harus yakin bahwa ujian yang kita hadapi saat ini adalah bentuk qada dan qadar Allah. Inilah saatnya kita menguatkan iman kita kepada qada dan qadar, serta bertawakal atau berpasrah diri dengan qada dan qadar Allah. Ketika kita beriman dengan qada qadar, dengan qada Allah, berarti kita meyakini bahwa bencana virus corona ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sejak manusia dan alam belum diciptakan. Ketika kita beriman dengan qadar Allah, berarti kita meyakini bahwa hakikat yang menakdirkan adanya virus corona ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia pula yang menentukan siapa saja yang terjangkit dan siapa saja yang tidak terjangkit. Itulah qadar Allah.
Karena itu, amal terbaik yang dapat kita lakukan saat ini adalah berpasrah diri kepada Allah dengan qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Pemirsa yang budiman, sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Setelah bencana pasti akan datang kebahagiaan. Apabila kita bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan kemudahan dan kelapangan untuk kita semua. Firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Pemirsa yang berbahagia, tawakal yang benar adalah setelah kita berusaha dengan maksimal. Tawakal yang benar adalah pada urusan yang baik, yang positif, bukan yang negatif. Tawakal yang benar adalah dengan menyerahkan sepenuhnya hasil usaha kita kepada Allah, menggantungkan harapan kita hanya kepadanya dan bukan kepada selain Allah. Demikianlah urian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.